Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, tema GP Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Selamat tahun baru 2021, The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum masih akan dilaksanakan secara online. Informasi kompak, informasi rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon Sekretariat Gereja ada di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Informasi selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, kita akan mulai ibadah kita dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias. Tuhan hadir di tempat di mana kita beribadah, di rumah atau mungkin di kantor atau di toko. Anda menyempatkan ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyambut hari yang diberkati oleh Tuhan dengan beribadah segenap hati. Kami tahu Tuhan kami hidup, Tuhan kami berkuasa, maha hadir. Engkau tidak dibatasi dengan apapun juga. Kami mau memuji menyembah Tuhan dengan sukacita. Engkau melihat hati kami yang mempersembahkan pujian, pengagungan kepadamu dengan sungguh-sungguh. Berkati juga pemberitaan firman Allah dan seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Urapi hamba-hambamu,
berkati kami semua. Kami mulai ibadah kami dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang siap beribadah katakan, amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Bagi setiap kita yang sudah siap masuk dalam pelataran Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mari dengan semangat tahun baru, dengan semangat roh daripada Tuhan Yesus Kristus, kita akan memuji-muji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Hari demi hari, minggu, bulan, bahkan tahun berganti, tapi Tuhan Yesus tetap baik untuk selama-lamanya. Mari kita memuji Dia yang selalu baik bagi kita. Agungkan dengan segenap hati, dengan sukacita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Amin. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Mari dengan sukacita kita memuji Dia. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Semua di rumah dimanapun katakan, Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Mari semua kita yang di rumah, sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, tiada berkesudahan, sungguh kasih setiamu besar bagi kami Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, mari tetap lihat kasih Tuhan, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Semua engkau yang di rumah katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh-sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Dengan suara tepuk tangan yang meriah katakan, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan, katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, oh gembira karena kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan yang baik, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus baik dan tetap besar bagi kita. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpuji-pujilah
besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami tetap berdiri, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, sungguh besar, oh sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, oh terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpuji namamu Tuhan, berikan sorak-sorak. Haleluya, haleluya. Kami boleh bangga dan penuh dengan ucapan syukur karena kebaikan dan kebesaran Tuhan yang tetap kami alami sampai hari ini. Kami boleh memasuki minggu yang kedua ini oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kepercayaan kami semakin bertumbuh, berakar kuat, dan tetap memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Katakan bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari kami berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Oh sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sini. Katakan dengan segenap hati, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, oh aku percaya.
Kami bangga Tuhan, Kau penghibur pelindung bagi kami. Badai sekalipun datang menerpa kami, kami tetap kuat karena ada Engkau ya Yesus, ada Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Shekaralabalabaya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau dimanapun saat ini berada. Katakan aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Naikkan ucapan syukur-Mu, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Oh, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Hari sembah, haleluya. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikuti. Kami sembah, kami percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari berikan hatimu kepada Tuhan. Dialah tercurah anggur yang baru, yang menyegarkan, yang memulihkan, yang memberikan kegirangan. Urapi hamba-hamba-Mu untuk terus melanjutkan rangkaian ibadah pada hari ini. Firman yang sebentar akan disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan urapi, supaya jemaat-Mu mengerti dan melakukan. Lawatan Allah, kuasa Roh Kudus bekerja menjamah setiap hati. Dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu kedua bulan Januari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dengan judul Kairos. Masih ingat Bapak Ibu, di bulan Januari, bulan pertama kita mempelajari firman Allah dengan subtema New Quality of Blessing. Pembaharuan berkat, baik itu jasmani, rohani maupun atas jiwa kita. Minggu ini firman Allah kita pelajari dengan judul Kairos. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu dalam bahasa Yunani itu disebut dengan 3 kata yang berbeda. 2 di antaranya sering kita dengar, yaitu Kronos dan Kairos. Sedangkan yang ketiga adalah aion, A-I-O-N, aion. Aion itu bicara waktu yang tidak terbatas. Waktu yang menggambarkan kekekalan. Itu aion. Sedangkan Kairos itu bicara tentang saat yang tepat. Atau saat atau waktu yang tepat. Saat atau waktu yang benar-benar pas. Itu yang disebut Kairos. Oleh sebab itu, Kairos itu sering diartikan sebagai kesempatan khusus. Atau kesempatan spesial. Atau momentum yang ada. Yang terjadi pada satu saat. Itu yang disebut Kairos. Sedangkan Kronos, Bapak Ibu, Saudara, Kronos ini mengacu pada urutan waktu atau proses, atau dalam bahasa yang lebih ilmiah kronologi. Sehingga kronologi itu sebenarnya akar katanya adalah kronos atau kronologis. Kronologi itu artinya, kronos itu artinya waktu yang berjalan seperti jam, hari, minggu, bulan, tahun. Dan itu bicara proses, itu bicara urutan, itu bicara kronologi yang akar katanya kronos. Contoh untuk sebuah arti kata kronos. Misalnya seorang anak atau anak kita yang sekolah dalam 1 tahun itu ada 2 semester. Mereka menjalani dari liburan dari awal semester di bulan Juli sampai dengan Desember, lalu libur, lalu masuk sekolah lagi pertengahan Januari, lalu mereka mengikuti pelajaran, lalu ulangan umum di bulan April atau Mei, lalu kenaikan kelas. Nah, ketika mereka belajar dari semester 1 sampai dengan akhir semester 2, itu disebut kronos, proses waktu yang berjalan. Nah, sedangkan Kairos adalah ketika mereka dinyatakan naik kelas, sudah selesai di kelas tertentu yang mereka jalani selama 2 semester. Kiranya penjelasan ini menjadi saudara pahami bahwa ada kata aion itu bicara waktu yang tak terbatas, bicara tentang kekekalan. Sedangkan Kairos itu bicara tentang kesempatan tertentu, bicara tentang momentum, bicara tentang saat yang tepat, saat yang persis, saat yang benar-benar pas. Sedangkan Kronos itu bicara urutan waktu dari hari, minggu, jam, hari, minggu, bulan, dan seterusnya. Dan saya sudah memberikan contoh bagaimana kita memahami Kronos yang adalah proses dengan waktu tertentu terjadi sesuatu atau kesempatan yang namanya Kairos. Mari kita pelajari lebih dalam Kairos. Apa yang Tuhan lakukan kepada umat Israel dalam menyatakan kedaulatannya berada dalam Kronos dan Kairos. Kita akan pelajari bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dalam Kronos maupun Kairos
yang berkaitan dengan pemulihan yang Tuhan janjikan, baik itu berupa pemulihan berkat jasmani maupun pemulihan berkat rohani yang di dalamnya ada unsur kairos dan kronos. Tapi hari ini kita akan belajar khusus tentang kairos. Mari baca nats utama kita. Amos pasal 9 ayat 13. Amos pasal 9 ayat yang ke-13. Demikian firman Allah. Sesungguhnya waktu akan datang. Perhatikan frase ini. Waktu akan datang. Kalau dalam bahasa Yunani ini bisa berarti apa? Ya, kairos. Oke? Demikianlah firman Tuhan bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur menyusul penabur benih, kira-kira begitu maksudnya. Lalu gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Ayat ini berlatar belakang tentang adanya janji Allah setelah proses hukuman, proses ganjaran yang Tuhan berikan kepada bangsa pilihan, umat pilihan dalam perjanjian lama, yaitu Israel. Israel sedang dalam proses diganjar Tuhan, mereka berada di negeri pembuangan, dan selama mereka berada di negeri pembuangan, Tuhan berusaha menguatkan mereka, Tuhan berusaha terus membimbing mereka, sampai kepada kerinduan Tuhan terjadi, mereka masuk kepada kairosnya Tuhan, yaitu apa? Di mana mereka akan dipulihkan, baik itu pulih secara rohani maupun di dalam berkat-berkat secara jasmani. Bapak Ibu Saudara, baik Amos maupun ayat utama kita sebagai ayat tema di gereja kita yaitu Yoel, ayat tema kita Yoel 3 ayat 18. Tadi kita membaca nats utama dari Amos. Amos maupun Yoel, Bapak Ibu, ya, hendak menyatakan hal yang serupa, hendak menyatakan hal yang sama. Saya ingin mengajak saudara membuka Yoel pasal 3 ayat 18. Yoel pasal 3 ayat 18. Perhatikan ayat ini ayat tema kita. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air, mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Jadi di dalam Yoel 3 ayat 18 itu ada janji tentang anggur baru yang akan meniris ya dari gunung-gunung yang telah direncanakan Tuhan pada kairosnya Tuhan, itu menjadi berkat yang melimpah. Nah, ini juga sama di Yoel 3 ayat 18 dengan Amos ayat utama yang tadi kita baca. Nah, baik Amos maupun Yoel hendak menyatakan apa Bapak Ibu? Yang pertama, Amos maupun Yoel hendak menyatakan bahwa sekalipun Allah itu memang harus tegas terhadap dosa, ya, dia tidak bisa kompromi dengan dosa, dia harus menghukum setiap orang yang berbuat dosa, namun dia juga penuh kasih. Dia tidak menghancurkan dan membuang, tetapi dia memproses, membentuk ulang, sehingga Tuhan berjanji setelah proses, setelah kronos, Tuhan berjanji akan ada pemulihan, yaitu kairos. Itu pesan yang pertama, baik itu Amos maupun Yoel. Pesan yang kedua adalah bangsa Israel perjanjian lama, mereka ketika firman Allah disampaikan melalui Amos maupun Yoel dan nabi-nabi kecil yang lainnya, termasuk Yesaya dan Yeremia, mereka sedang berada dalam satu krisis. Krisis moral, krisis hukum, krisis sosial, dan berbagai macam krisis termasuk krisis kerohanian yang sangat luar biasa. Itu pesan yang kedua yang Amos maupun Yoel mau sampaikan. Dan ini dikaitkan dengan akan ada kairos
setelah mereka melewati masa kronos atau proses. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, pesan yang hendak disampaikan oleh Amos maupun Yoel adalah di tengah-tengah situasi krisis yang membawa mereka kepada proses di mana mereka diganjar oleh Tuhan, mereka dihukum oleh Tuhan, Tuhan akan membawa mereka kembali ke negeri mereka, ke tanah perjanjian, untuk selanjutnya mereka mengalami pemulihan. Dan pemulihan ini merupakan kebalikan dari situasi yang sedang mereka hadapi atau yang selama ini mereka hadapi. Mereka hidup seperti dalam kegelapan, mereka hidup seperti tidak ada masa depan, mereka hidup tidak ada harga diri, mereka dipermalukan, mereka miskin, menderita dan lain sebagainya. Tetapi ketika datang hari yang Tuhan janjikan, yaitu Kairos itu, maka keadaannya terbalik Bapak Ibu. Keadaannya sangat terbalik. Ya, keadaannya sangat terbalik, tidak sama seperti keadaan yang mereka sedang jalani. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu ada pada ayat-ayat selanjutnya. Bahwa Tuhan akan memulihkan pertanian, Tuhan akan memulihkan tanah ladang mereka, Tuhan akan memulihkan hasil panen mereka, Tuhan akan memulihkan situasi kota mereka, Tuhan akan memulihkan kerajaan mereka, Tuhan akan memulihkan kondisi benteng tempat mereka bertahan, melindungi diri, dan janji-janji yang menggantikan kehancuran hidup mereka, itu akan digantikan dengan pembaharuan, dengan pemulihan, dan itu Tuhan janjikan akan terjadi. Nah, ketika kita bicara akan terjadi pada bangsa Israel, maka ketika itu terjadi, maka itulah yang disebut kairosnya Tuhan memulihkan bangsa Israel. Bapak Ibu sekalian, sekarang lebih jauh saya mengajak saudara mempelajari kairos atau waktu yang khusus tentang pemulihan. Ada kairos janji, pemulihan akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, Allah menyatakan dirinya dengan berbagai macam cara. Ketika dia harus menghukum orang-orang yang berbuat dosa, ketika dia harus mengganjar orang-orang yang menentang firman Allah, maka dia menyatakan diri dengan ketegasannya, dengan menghukum, dengan mengganjar, dengan memproses setiap orang, termasuk umat pilihan dalam perjanjian lama. Namun Bapak Ibu sekalian, Allah tidak hanya menyatakan dirinya dalam bentuk pribadi yang tegas, menghukum, mengganjar. Tetapi Allah juga menyatakan dirinya lewat apa? Lewat menyatakan janji pemulihan. Menyatakan janji memperbaharui kasih setianya. Menyatakan janji akan ada masa-masa yang dinikmati oleh umat setelah masa proses itu berlalu. Allah itu adil Bapak Ibu Saudara. Ya, setelah bangsa Israel menerima hukuman karena dosa, selanjutnya mereka diampuni, dan setelah diampuni mereka dipulihkan. Mereka sudah menjalani kronos puluhan tahun, proses dari waktu ke waktu untuk menjalani masa penghukuman karena dosa. Tetapi dalam kronos yang sudah dilewati dan sedang dilewati oleh bangsa Israel ini, Tuhan berjanji akan ada kairos. Itulah yang disebut janji pemulihan. Salah satu yang kita gunakan dalam tema gereja kita yaitu gunung-gunung akan meniriskan anggur yang baru. Nah Bapak Ibu sekalian, janji yang Tuhan ucapkan ini terjadi sesuai dengan yang Tuhan janjikan. Ini memberikan sebuah pesan bahwa Tuhan adalah pribadi yang bisa dipercaya. Ini memberikan sebuah pesan bahwa apa yang dia ucapkan pasti terlaksana. Karena saudara mesti mengerti, Tuhan itu berkuasa atas kronos maupun juga berkuasa atas kairos. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam rangkaian ayat dalam kitab Amos maupun Yoel, terdapat janji-janji Allah. Salah satunya adalah berupa pemulihan rohani
dan pemulihan jasmani. Bapak Ibu sekalian, di antaranya adalah Tuhan menyatakan bahwa akan ada kairos yang membuat tanah-tanah Israel menjadi tanah yang subur. Dan pada kairos itu tuaian akan melimpah. Apa yang ditanam akan menghasilkan panen yang banyak, panen yang melimpah. Itu janji Tuhan dan terjadi, dan ketika terjadi itulah yang disebut kairos. Mari baca Amos 9 ayat 13 tadi. Amos 9 ayat 13 ayat nats utama kita tadi, saya akan bacakan ulang, nanti saya akan bacakan ayat yang sama dengan versi Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia mudah dibaca, mudah dimengerti, yang disederhanakan. Saya bacakan dulu terjemahan baru. Nats utama kita tadi. Amos 9 ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Itu terjemahan baru yang baku. Sekarang Indonesia sehari-hari atau yang mudah dimengerti atau yang disederhanakan, begini bunyinya. Bandingkan ya. Tuhan berkata, akan tiba waktunya, akan ada kairos. Oke? Makanya judul khotbah minggu kedua ini kita akan membahas pengertian kairos. Apa korelasinya dengan hidup kita nanti? Saya ulangi. Tuhan berkata akan tiba waktunya kairos, bahwa gandum tumbuh begitu cepat. Perhatikan itu, ketika kairosnya terjadi, yang terjadi adalah gandum akan tumbuh begitu cepat sehingga, bandingkan ya dengan terjemahan baku ya, sehingga musim menuai tidak ada putus-putusnya. Kalau dalam terjemahan yang baku dikatakan pembajak akan tepat menyusul penuai. Ya, orang lagi bajak untuk menabur, tetapi karena tuaiannya banyak, itu sampai masa menuai pun mereka melihat kelimpahan tidak pernah berhenti. Terus, bahasa Indonesia sehari-hari ya, pohon anggur akan tumbuh sangat pesat sehingga orang akan terus-menerus membuat air anggur. Kalau dalam bahasa Indonesia baku, pengirik buah anggur menyusul penabur benih. Mengirik buah anggur karena saking banyaknya, maka masa untuk menuai pun masih ngirik anggur. Melimpah. Ini bicara kelimpahan yang luar biasa. Kalau terjemahan Indonesia sehari-hari, pohon anggur akan tumbuh sangat pesat atau sangat melimpah, sangat luar biasa. Sehingga orang akan terus menerus membuat air anggur. Nggak ada habisnya. Yang dituai belum selesai, sudah masuk musim menabur. Ya, musim menabur terus menghasilkan, dituai lagi. Tuaian belum selesai diolah, musim penabur lagi. Waduh, luar biasa ini. Melimpah. Terus air anggur akan menetes dari gunung-gunung dan mengalir dari bukit-bukit. Menetes, mengalir, meniris. Bukan ambior, bukan apa ambior itu. Bukan tumpah sekali, tapi terus-menerus mengalir. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini bicara tentang musim tanam dan musim panen susul menyusul. Membuat bangsa Israel kebanjiran berkat, kebanjiran tuaian. Tidak ada masa menganggur, tidak ada masa kekosongan kebutuhan. Terus nyambung, sambung menyambung. Saudara, kalau ini diartikan hanya dalam arti rohani,
Saya setuju, tetapi bukan hanya arti rohani. Ini benar-benar arti jasmani. Ini benar-benar tuaian anggur. Ini bukan bicara tentang rohaninya. Iya, itu bicara itu, tapi bukan hanya bicara rohani. Tuhan bicara jasmani juga. Jadi kalau tahun ini Tuhan bicara tentang 2021, the year of new wine, tahun pembaharuan, ini bukan cuma bicara rohani. Ini juga bicara hal-hal jasmani. Yang percaya katakan amin. Sambut berkat Tuhan. Terus, tadi dikatakan pohon anggur akan tumbuh sangat pesat, sehingga orang akan terus-menerus membuat air anggur. Ini bicara apa? Mereka tidak akan pernah kekurangan lagi. Mereka nggak pernah mikir, mereka nggak pernah lagi khawatir. Kenapa? Karena sudah selalu tersedia apa yang menjadi kebutuhan. Lalu frase berikutnya, air anggur akan menetes dari gunung-gunung dan mengalir dari bukit-bukit. Ini bicara tentang berkat hasil panen terus ada. Tidak pernah berhenti bagaikan air yang meniris, anggur yang meniris, bukit-bukit mengalirkan air anggur. Ini bicara tentang panen yang tiada pernah berhenti. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ketika Tuhan bicara tentang pemulihan, Tuhan yang pertama bicara tentang pemulihan tanah, hasil ladang, tuaian yang luar biasa, sambung menyambung, sehingga membuat umat Israel tidak kekurangan, tapi sebaliknya berkelimpahan. Sebuah keadaan yang sangat bertentangan. Ketika kairos itu terjadi, apa yang Tuhan janjikan itu datang, namanya kairos, maka keadaan bertolak belakang ketika mereka belum mengalami kairos, pemulihan dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan memulihkan juga umatnya secara kerohanian. Mari perhatikan ayat 14. Dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, bahasa Indonesia yang disederhanakan, Amos 9 ayat 14 demikian bunyinya. Aku akan menjadikan umatku Israel makmur kembali. Perhatikan dengan terjemahan baku. Ya, kalau terjemahan baku berkata aku akan memulihkan kembali umatku Israel, tapi bahasa Indonesia masa kini, aku akan menjadikan umatku Israel makmur kembali. Mereka akan membangun lagi kota-kota mereka yang telah runtuh. Lalu mereka akan tinggal di sana. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggur. Mereka akan bercocok tanam dan makan hasilnya. Apa artinya? Artinya mereka akan dipulihkan oleh Tuhan, bukan hanya hasil ladang panen yang melimpah, tapi mereka akan membangun kembali kota mereka. Mereka akan mengalami sejahtera yang daripada Tuhan. Mereka akan hidup dalam keadaan tentram. Mereka akan hidup dalam keadaan nyaman. Mereka akan hidup dalam keadaan makmur. Dan ujungnya adalah mereka bersyukur kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan menjadi umat yang menyembah Tuhan dalam kebenaran. Jadi ada pemulihan apa Bapak Ibu? Jasmani, ada pemulihan secara jiwa, ketentraman, damai, sukacita, dan akan ada pemulihan rohani. Sekarang kairos Allah, kairos Tuhan buat saya dan saudara itu seperti apa? Kairos Tuhan bagi kita di tahun pembaharuan ini seperti apa? Bapak Ibu sekalian, kita juga mengalami yang namanya anggur baru. Kita juga mengalami yang namanya pemulihan, yang namanya pembaharuan. Apa yang kita alami dan bagaimana prosesnya? Setelah kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hidup kita, juru selamat atas hidup kita, yang menanggung dosa kita, maka kita beroleh pengampunan dan beroleh pemulihan. Pemulihan dalam segala aspek. Pemulihan dalam segala aspek. Tuhan tidak hanya memulihkan hati kita, Tuhan juga ingin memulihkan tubuh jasmani kita,
Tuhan juga ingin memulihkan jiwa kita. Kita hidup dalam anugerah Allah secara utuh. Kita hidup dalam anugerah Allah secara holistik. Dan ketika kita dipulihkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus, maka pemulihan itu pemulihan yang berkualitas, bukan pemulihan yang setengah-setengah. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, ya, jiwa kita dipulihkan, dan jasmani kita pun dipulihkan. Itu janji Tuhan dan itu kairosnya bagi kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami proses di mana kita sedang berjuang, kita sedang berupaya menuju kepada apa yang Tuhan janjikan, maka saudara jangan lupa, saudara sedang dalam proses kronos. Ingat, dalam proses atau kronos akan ada kairos. Terutama kairos yang paling penting dalam hidup kita adalah saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kairos yang paling penting dalam hidup kita. Tetapi setelah kita percaya Yesus, kita masih menjalani kronos, proses. Dan di dalam kronos itu ada kairos Tuhan. Selalu ada. Tubuh, jiwa dan roh kita yang tadinya hancur, Tuhan pulihkan. Ya, moral, mental kita yang tadinya hancur, Tuhan pulihkan. Kebiasaan hidup dosa dan terikat dengan dosa, Tuhan lepaskan. Ini adalah kairos yang luar biasa di masa-masa di mana kita menjalani hidup ini, yaitu kronos. Nah, Bapak Ibu sekalian, ikuti kronos yang Tuhan izinkan harus kita jalani, tetapi percayai ada kairos yang Tuhan akan berikan berupa pemulihan berkat-berkatnya. Ingat, catat baik-baik. Baik itu berkat jasmani, berkat rohani, dan yang dampaknya kepada pemulihan jiwa kita. Bapak Ibu sekalian, ada proses namanya kronos dalam hidup kita. Dan ada momentum atau kesempatan yang namanya kairos dalam hidup kita. Baik kronos maupun kairos, dengarkan, ada di dalam kuasa Tuhan. Oleh karena itu 2021, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang dengar firman Allah dan yang mengerti, dia akan mengandalkan Tuhan, dia akan menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia akan mengalami kairos di antara kronos kehidupannya. Hanya orang-orang yang berpikir duniawi yang tidak akan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena dia pikir hidup ini berjalan apa adanya seperti air, entah pergi kemana. Tidak Bapak Ibu, kita hidup dalam rancangan dan tujuan Tuhan. Saya masuk pada bagian penutup. Bapak Ibu sekalian, untuk apa Tuhan memberikan kita kairos pemulihan? Ini harus kita tanyakan. Supaya ketika Anda mengalami kairos pemulihan berkat jasmani, kairos pemulihan berkat rohani, kairos pemulihan berkat atas jiwa kita. Lalu untuk apa semua itu? Kemana arahnya? Mengapa Tuhan lakukan itu? Kita harus ngerti. Supaya apa? Ketika kairos itu terjadi di tahun ini, Anda nggak hilang kesempatan yang lebih berharga. Apa itu? Bapak Ibu sekalian, kairos yang datang dari Tuhan. Tuhan memberikan kita anggur yang baru, yang adalah lambang lawatan Allah, lambang berkat Allah, lambang pembaharuan, lambang pemulihan yang Allah kerjakan bagi kita, bagi umatnya, seperti bangsa Israel. Dengarkan, ini penting. Ketika bangsa Israel dipulihkan oleh Tuhan setelah masa ditawan 70 tahun, maka ketika Tuhan memulihkan mereka dengan lambang, salah satunya adalah anggur baru akan dicurahkan dalam hidup mereka. Sebenarnya tujuan Tuhan bukan untuk mereka menikmati anggur barunya saja, tapi tujuan Tuhan adalah ketika Tuhan memulihkan bangsa Israel ini, tujuannya adalah supaya janji datangnya juru selamat itu digenapi. Yang akan lahir di kota Bethlehem,
Namanya adalah disebut orang Immanuel. Allah beserta dengan kita, itu digenapi. Jadi dengarkan, perhatikan. Kenapa Tuhan mendatangkan Kairos setelah mereka menjalani Kronos? Supaya mereka mengalami pemulihan. Kenapa mereka mengalami pemulihan? Supaya lewat pemulihan itu janji datangnya Sang Juru Selamat itu digenapi lewat kehidupan mereka. Dan itu adalah pada generasi Raja Daud. Nah, belajar dari pengalaman bangsa Israel yang dipakai Tuhan melalui proses Kronos dan terjadinya Kairos demi Kairos, lalu ada tujuannya, maka saya dan saudara juga tahun ini kita yang akan menerima Kairos pembaharuan. Dengarkan, kita yang akan menerima Kairos berkat Tuhan dipulihkan luar biasa. Baik itu berkat jasmani, saudara yang berdoa untuk rumah, berdoa untuk hasil usaha, berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk rumah tangga. Nantikan Kairos Tuhan dan dengarkan baik-baik pesan Tuhan. Ketika Anda mengalami Kairos Tuhan, jangan berhenti dengan hanya menikmati Kairos itu, tapi mengertilah ada tujuan yang lebih besar, yang lebih penting, yang lebih mulia. Di balik Kairos Tuhan memulihkan dan memberkati kita semua. Apa itu? Tujuannya adalah saya dan saudara harus jadi saksi. Saya dan saudara harus jadi contoh. Saya dan saudara harus membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Seperti Juru Selamat itu lahir setelah Israel mengalami Kairos pemulihan. Maka ketika saya dan saudara mengalami Kairos, diberkati, dipulihkan oleh Tuhan, tidak berhenti di situ. Catat baik-baik, tahun ini engkau harus cari banyak jiwa untuk Tuhan. Engkau harus beritakan pemulihan Tuhan itu. Dan engkau harus bawa mereka kepada Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat pemulih setiap orang. Bapak Ibu sekalian, selalu ada Kairos di antara Kronos. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Kecuali beberapa orang sudah menjadi buta dan tuli. Bahkan mati rohani. Mereka tidak akan pernah mengerti apa itu Kronos dari Tuhan. Dan apa itu terlebih Kairos dari Tuhan. Sediakan kantong yang baru. Buang kantong anggur yang lama. Siapkan kantong anggur yang baru. Benahi kehidupan kita. Tuhan sedang mempersiapkan pencurahan anggur yang baru atas kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan hati kita pada hari ini. Supaya kita sungguh-sungguh menerima Kairos Tuhan. Kita akan menaikkan satu lagu pujian sambil kita membawa hati kita pada sebuah perenungan firman Tuhan. Dan berkata, ya Tuhan saya mau, ya Tuhan saya rindu, ya Tuhan saya membutuhkan lawatan-Mu lebih lagi. Supaya lewat hidup saya menjadi saksimu, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Naikkan pujian, kami telah mendengar perbuatan-Mu yang dahsyat di masa lalu. Dan biarlah ini menjadi doa kita, supaya Tuhan menyatakan lagi seperti yang dahulu. Kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar kan kemasyuran-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah lagi seperti dahulu. Seperti dahulu perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Mari serukan menjadi doa dan passion
passion kita, gairah kita. Kami nantikan Kairos-Mu ya Tuhan. Ini doaku, nyatakanlah sekarang, nyatakanlah lagi seperti dahulu. Mari menjadi doa kita semua. Lawat keluargaku Tuhan, seperti dahulu. Lawat hidupku, pulihkan. Oh, pulihkan kesehatanku, pulihkan keuangan pekerjaanku. Nyatakan lagi Tuhan, seperti yang pernah Kau lakukan kepada bangsa umat pilihan-Mu. Biar itu terjadi dalam hidupku. Nyatakan lagi, supaya aku bisa bersaksi kepada jiwa-jiwa, membawa mereka kepada Yesus Tuhan. Nyatakanlah sekarang, ini doaku. Ini doaku. Nyatakanlah sekarang. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ya Tuhan. Ku yakin ada Kairos-Mu bagiku. Kairos-Mu yang memulihkan. Akan datang masa pemulihan, akan datang masa pembaharuan. Percaya, fokuslah kepada Tuhan yang berjanji akan ada Kairos bagi setiap kita. Haleluya. Mari taruh tangan kanan di dada. Engkau yang selama ini bergumul, engkau sudah hidup benar, engkau sudah bereskan hatimu, engkau sudah hidup transparan. Roh Kudus diam dalam hatimu, leluasa bergerak, tapi engkau masih mengalami proses. Tuhan bilang begini, ada Kronos, ada juga Kairos. Ketika hari ini kau bicara, aku masih dalam Kronos Tuhan. Tuhan bilang, akan datang Kairosku untuk kamu. Berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Jangan kecewa, jangan kembali kepada manusia lama. Tuhan bilang akan ada waktunya. Akan ada Kairos buat saudara. Engkau akan melihat pernikahanmu dipulihkan. Engkau akan melihat rumah tanggamu dipulihkan. Engkau akan mengalami mujizat yang aneh-aneh. Lawatan yang luar biasa yang gak pernah terjadi, yang gak pernah kamu pikirkan, yang gak pernah kita pikirkan. Kalau hari ini saudara masih bergumul, Tuhan kenapa saya masih mengalami proses demi proses? Tuhan mau bilang sama saudara, sebentar lagi engkau akan mengalami Kairos daripadaku. Sungguh-sungguhlah di tahun 2021. Jangan cuma kejar anggur barunya. Jangan cuma kejar susu yang melimpah. Sungai yang terus mengalir. Tapi komitmen bawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Beritakan jiwa-jiwa itu harus dengar. Di dalam Yesus ada pemulihan. Di dalam Yesus ada Kairos bagi mereka. Terutama keselamatan jiwa mereka. Mari berdoa. Ini kami Tuhan. Tidak ada satupun kami yang sempurna. Tapi kami percaya Roh Kudus mampukan kami untuk hidup sempurna. Sehingga ketika Kairos itu datang, Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur untuk kesembuhan. Dalam nama Yesus, engkau yang sakit terimalah kesembuhan. Ini Kairos Tuhan bagimu. Dalam nama Yesus. Lewat layar kaca, jaringan internet kita beribadah. Tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Terimalah Kairos,
kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau boleh sembuh hari ini. Alami kairos untuk keuangan pekerjaanmu dalam nama Yesus. Terima kairos Tuhan. Terimalah kairos untuk pernikahan dan keluarga yang dipulihkan, semakin dipulihkan. Dan terimalah terutama pengalaman-pengalaman rohani di dalam Tuhan. Engkau akan mendapat mimpi-mimpi dan penglihatan. Engkau akan mendengar Roh Kudus berbicara menuntun hidupmu. Dan engkau hidup di dalam pembaharuan rohmu. Terimalah kairos itu dalam nama Yesus. Buat komitmen. Jiwa-jiwa bawa kepada Yesus. Itulah tujuan kairos Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, kiranya firman Tuhan menjadi hidup dan kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari persiapkan persembahan kita dan kita akan berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Oleh kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh beribadah pada minggu kedua di tahun baru ini Tuhan. Kami bersyukur semua karena Engkau, semua karena anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Dan kami juga bersyukur dan dimampukan untuk kami boleh mau memberikan persembahan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati sehingga berguna untuk pelebaran pekerjaan-Mu di gereja kami ya Tuhan, khususnya di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah anugerah kasih-Mu menyertai atau memberkati persembahan kami. Dan hari ini Tuhan, tahan-hentinya kami berdoa untuk pemulihan segala sesuatu dalam kehidupan kami, khususnya yang hari-hari ini tetap masih terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tetap memohon pertolongan dan kasih kuasa-Mu untuk virus corona boleh berhenti di tengah-tengah negara kami Tuhan. Segala usaha pemerintah kami yang boleh kami lihat di layar-layar TV Tuhan, Tuhan berkati sehingga itu membawa dampak positif bagi semua penduduk masyarakat Indonesia Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan bahkan seluruh wakil, bahkan menteri-menteri yang ada Tuhan, menyertai dalam pekerjaan, dimampukan Tuhan, dan mereka boleh takut akan Engkau ya Tuhan. Berkati pulau kami tercinta Bali Tuhan, Denpasar. Berkati Tuhan pemerintahan kami, sehingga pulau kami ini juga Tuhan boleh kembali bangkit, khususnya di tahun baru ini. Kami akan semakin mengalami pemulihan, pembaharuan yang luar biasa, khususnya di tengah-tengah pulau kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami di gereja-Mu GBI Shalom. Berkati dalam segala pekerjaan, berkati dalam segala pergumulan kami. Kami percaya tangan-Mu tetap terbuka bagi kami, dan ketika kami melakukan ibadah-ibadah secara online, kami tetap antusias, semangat, dan terlebih kami mengalami lawatan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-puji nama-Mu. Ini doa dan syafaat kami, Engkau mendengar dan menyempurnakan, dan kami percaya Engkau akan memberikan jawaban yang pasti bagi kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah selesai mengikuti rangkaian ibadah kita. Kita berada di penghujung ibadah ini. Kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri, berdoa mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang melimpah. Kami percaya Allah yang tidak terbatas memberkati kami juga dengan cara yang tidak terbatas. Terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Berkati ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tidak kekurangan sesuatu yang baik. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Bertambah usia baik pernikahan maupun pribadi. Semakin takut akan Tuhan. Semakin hidup dalam damai sejahtera di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga hamba berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah hari ini. Tuhan semakin memberkati, memperlengkapi, mengurapi, supaya dalam pelayanan yang akan datang lebih lagi urapan Tuhan nyata dan menjadi berkat.
terpujilah namamu. Sebelum kami minta berkat Tuhan, kami berdoa sehati bersama dengan perkataan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah terima kesembuhan. Semua sakit penyakit dihancurkan. Organ-organ tubuh yang baru, organ-organ tubuh yang sehat, metabolisme, pembuluh darah, organ-organ yang Tuhan jamah, kami mengalami kesembuhan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga atas pernikahan dan rumah tangga umat-Mu. Semakin hari semakin dipulihkan relasi suami istri, relasi orang tua dan anak, relasi saudara bersaudara dipulihkan. Mengalami sorga di dalam pernikahan, mengalami sorga di dalam rumah tangga. Oh, hidup damai sejahtera, pernikahan dan keluarga kami jadi teladan bagi dunia ini. Demikian juga Tuhan di dalam rumah tangga dan juga usaha dagang, toko, warung, bisnis apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Bukakan kesempatan-kesempatan baru, pekerjaan-pekerjaan baru yang lebih baik, yang lebih segar, yang lebih mendatangkan berkat. Semua ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berkata di dalam nama Yesus semua ini terjadi. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon berkat-Mu. Angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Hari ini sepanjang umur hidup kita sampai Maranatha Tuhan datang, kita diberkati oleh Tuhan. Dengan materai satu nama kami terima berkat-Mu dan mengakhiri ibadah hari ini. Nama Tuhan Yesus Kristus bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih, dalam nama Tuhan Yesus kita bersuka cita karena Tuhan bertata dalam kehidupan kita dan selalu hadir memberikan kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Mari bersuka cita. Oh, Kau bertata Tuhan. Dialah pelukis pencipta segalanya. Semua tepuk tangan baginya. Sama-sama katakan. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Oh, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi.
Haleluya. Selamat hari Minggu, tetap semangat dan antusias dalam Tuhan. Haleluya. Amin.